Pemirsa, judi online kian merajalela dan jadi candu bagi masyarakat. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak ini tidak lolos dari jerat judi online. Lalu bagaimana dampak judi online bagi kesehatan? Kenapa ya judi ini bisa menjadi candu bagi pemainnya? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom dokter spesialis kedokteran jiwa, ada Dr. Lahargo Kambaren. Saya sapa, selamat malam. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Selamat malam, salam sehat jiwa. Kabar baik di sini Mas Yudi. Salam sehat jiwa. Baik dokter, ini kalau kita bicara soal judi online, ini bukan lagi cukup meresahkan, memprihatinkan ya, sudah sangat-sangat memprihatinkan ya. Tapi sebelum kita bahas judi online dok, istilah candu atau ketagihan, apakah dari tubuh kita ini ada hormon yang mengatur itu dan apakah itu selalu buruk sebenarnya dok? Iya, jadi yang namanya kecanduan atau adiksi sebenarnya adalah gangguan fungsi dari otak. Itu ditandai dengan pencarian atau penggunaan zat atau melakukan aktivitas perilaku yang berulang-ulang meskipun dia sudah tahu ada konsekuensi negatif yang terjadi atau dialami. Pada orang yang mengalami adiksi atau kecanduan ini, ada perubahan di dalam sirkuit saraf otaknya, di dalam zat kimia di otaknya. Sehingga orang yang mengalami adiksi atau kecanduan ini akan sulit sekali untuk berhenti dari kecanduannya kalau dia tidak mencari pertolongan profesional. Dan saat ini adiksi atau kecanduan itu ada dua jenis ya Mas. Ada yang pertama adiksi zat yang kita sebut sebagai substance addiction, tetapi ada juga sekarang ini yaitu adiksi perilaku, yaitu behavioral addiction. Nah, behavior addiction atau adiksi perilaku ini macam-macam tuh jenisnya. Ada kecanduan internet, kecanduan media sosial, gaming, pornografi, shopping, dan yang sedang kita bahas ini adalah kecanduan judi atau yang dikenal juga dengan judi patologis. Dan apa sumber penyakit utamanya adalah gangguan memang di dalam saraf otaknya. Dok, Menko Polhukam menyebut 80.000 anak dok di bawah usia 10 tahun main judi online. Apa yang membuat anak-anak adiksi judi online ya dok? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah gangguan otak. Sementara pada anak dan remaja, dia masih dalam pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Di dalam otak itu ada neurokimiawi, neurotransmitter, ada norepinefrin, serotonin, dopamin, ada juga regio-regio otak yang sedang berkembang. Sehingga ketika seorang anak itu kemudian melakukan judi online dan menjadi kecanduan, maka fungsi otaknya itu akan terganggu. Ada gangguan mental dan perilaku seperti kognitif kontrol yang terganggu, kontrol pikirannya terganggu. Kemampuan membuat keputusannya terganggu. Ada kemampuan mengolah situasi, menang kalah, hampir menang terganggu. Kemampuan untuk menunda dan menghitung kemungkinan menjadi terganggu. Pembelajarannya terganggu. Sulit menemukan alternatif lain selain bermain judi. Dan terlalu berani mengambil resiko. Nah, gangguan-gangguan psikologi seperti ini itu disebabkan oleh gangguan fungsi otak yang sudah terganggu akibat judi online ataupun kecanduan perilaku yang sedang dialami. Dan anak remaja sangat rentan karena mereka belum matang ya, belum dewasa, belum mampu membuat suatu keputusan yang baik untuk setiap hal yang dihadapinya. Lantas bagaimana menangani anak yang sudah terlanjur kecanduan judi online dok? Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan seseorang, baik itu anak, remaja, atau orang dewasa, yang memang ada indikasi untuk mengalami judi online, yang pertama, seorang profesional kesehatan jiwa seperti psikiater misalnya, akan melakukan assessment terlebih dahulu atau pemeriksaan. Kita akan melihat apakah yang bersangkutan ini terpenuhi nih gejala-gejala untuk suatu judi patologis atau gangguan kompulsif yang dialaminya. Nah, ada kriteria menurut Diagnostic Statistical Manual atau DSM-5, itu harus ada 5 kriteria selama minimal 12 bulan, yaitu pertama, ada keinginan untuk berjudi dengan jumlah yang semakin bertambah besar untuk mendapatkan kenikmatan. Dia menjadi gelisah dan sensitif, mudah tersinggung saat berusaha mengurangi atau memberhentikan perilaku judinya. Selalu gagal dalam mengurangi dan memberhentikan perilaku berjudi. Yang keempat, selalu berpikir untuk bermain judi karena ada sugesti bahwa pengalaman itu cukup menyenangkan dan dapat uang yang bisa dipakai. Kemudian melakukan perilaku berjudi saat dia sedang stres, cemas, gelisah, merasa bersalah atau tertekan. Setelah kehilangan uang yang banyak karena berjudi, kembali melakukannya dengan harapan bisa mendapatkan uang yang kembali hilang atau chasing for the loss.
Kemudian mulai nih berbohong, manipulatif, bahwa telah terlibat dalam judi. Kemudian mengalami masalah dalam relasi pekerjaan, akademik, karir, karena perilaku yang dilakukannya. Dan yang terakhir, Mas Yudi, dia mulai bergantung pada orang lain mengatasi masalah finansial yang diakibatkan oleh judi. Nah, setelah kita melakukan assessment dan terpenuhi kriterianya, maka kita bisa simpulkan yang bersangkutan ini mengalami adiksi judi ataupun yang kita kenal dengan judi patologis. Barulah setelah itu dilakukan tata laksana penanganan untuk masalah adiksi ini. Bisa kita lakukan hospitalize, dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum yang memiliki fasilitas layanan rawat inap untuk jiwa atau di yayasan rehabilitasi pemulihan, maka disitulah akan diberikan terapi pengobatan, ada psikoterapi, ada program rehabilitasi yang kemudian membantu yang bersangkutan untuk bisa pulih dari kecanduan judi dan konsekuensi negatif lainnya. Mas Yudi. Yang saya bingung tuh begini dok, kalau misalnya narkotika ya, ada zat adiktif yang dikeluarkan, yang dalam rehabilitasi adalah membatasi mungkin pergaulan, mungkin juga dibatasi dari sisi dia akan apakah mengkonsumsi atau perilakunya kita lihat. Tapi judi online kan menggunakan handphone ya dok ya. Ini untuk rehabilitasi bagaimana caranya agar tidak bisa terpapar lagi, karena kita sehari-hari menggunakan handphone. Ya, jadi prinsip pertama ketika kita menangani orang yang mengalami adiksi atau kecanduan adalah detoksifikasi, yaitu mengambil jarak, tidak menggunakan, tidak memakai zat ataupun perilaku ataupun hal-hal yang menimbulkan adiksi tersebut. Nah, kalau pada misalnya adiksi zat gitu ya, narkoba tadi, tentunya di detox dia sama sekali tidak mendapatkan obat-obatan narkoba yang biasanya dia konsumsi. Nah, pada detoksifikasi di dalam program rehabilitasi ini ya, dia tidak boleh memegang handphone dan tidak ada akses untuk kemudian ke arah situs-situs judi online-nya tersebut. Nah, diharapkan di situ mulailah dia bergerak yang namanya stage of change. Ada fase-fase perubahan, mulai dari fase pre-kontemplasi, tadinya belum ada kesadaran untuk berubah, mulai masuk fase kontemplasi, mulai ada kesadaran bahwa bahaya juga ya kalau perilaku judi ini diteruskan, aduh banyak konsekuensi negatif. Baru dia akan masuk fase preparation, persiapan. Di sini kita dampingi, gimana ya caranya supaya kamu nggak jatuh pada perilaku adiksi judi ini. Mulai ada aksi, ada komitmen, ada ketekunan, disiplin untuk tetap berjudi, dan adalah fase pemeliharaan. Itulah stage of change yang akan didampingi tentunya oleh profesional yang sudah kompeten di bidangnya, agar yang bersangkutan punya pola perilaku yang baru, punya habit dan kebiasaan yang baru, dan tidak melakukan lagi kebiasaan yang lama seperti judi online yang pernah dia kerjakan. Berarti ini begini, benarkah begini dok, depresi judi online ini terbagi dua. Ada depresi yang tadi yang bilang candu karena ingin memainkannya terus, tapi depresi yang lain kan ada akibat yang merugi banyak uang karena judi online tersebut ya, benarkah demikian dok? Jadi yang namanya judi online ini sudah merupakan gangguan kejiwaan, Mas Yudi. Ya, jadi ini sudah gangguan jiwa karena memang ada gangguan sirkuit saraf di otaknya. Kemudian efek yang ditimbulkan karena konsekuensi negatif yang dia dapatkan, benar, itu bisa kemudian mengakibatkan gangguan jiwa lain, atau kita sebut komorbiditas, dan salah satunya adalah depresi. Ciri-cirinya orang depresi, yang pertama itu moodnya sedih, menangis, kehilangan semangat, gairah untuk hidup, energinya drop, fokus konsentrasi, memorinya terganggu, merasa tidak berharga dan berguna, gangguan pada pola makan dan tidur, dan yang paling berbahaya adalah mulai muncul ide-ide untuk mengakhiri hidup atau suicide idea. Bolehkah jika ada orang yang bilang memainkan judi online hanya iseng saja, hanya sesekali saja, mengisi waktu luang saja, apakah itu menjadi salah satu pertanda depresi akan mulai terjadi? Ya, cycle itu akan dimulai dari sana. Kalau ini cycle-nya orang itu melakukan judi online, yang pertama dia mengalami stres, tekanan, masalah finansial, atau mungkin ingin mencoba gitu ya, coba-coba gitu. Tetapi ketika dia mulai main, dia menang kan misalnya nih gitu ya, meskipun sebagian besar tidak menang gitu ya. Saat dia menang, dia akan mengulang perilaku itu. Ketika dia kemudian kalah, tadi ada usaha perilaku yang namanya chasing for the loss. Berusaha mengejar, aduh kemarin kalah ya, aku coba pasang lagi deh, siapa tahu menang gitu kan. Atau mulai muncul magical thinking, wah ini kayaknya tanggal bagus nih, kalau aku main mungkin bisa menang ya.
jumlahnya lebih besar untuk mengejar kekalahan yang sebelumnya. Dan akibatnya gangguan finansial. Mulai itu muncul perilaku-perilaku kriminal, negatif, menipu, mencuri, pinjol, pinjaman online. Dan itu akan berujung kepada tingkat stres yang lebih berat. Apalagi kalau pernah merasakan menang satu kali ya dok ya. Bisa makin panjang. Yes, that's it. Baik. Udah kerasa enaknya gitu ya. Dokter Lahargo, terima kasih banyak informasinya. Semoga saja judi online ini bisa segera selesai di Indonesia ya dok ya. Anak-anak kita bisa terlindungi dari hal-hal negatif seperti ini. Dokter, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sehat.